ibadah Prapaskah Keluarga minggu ke-7. Kita bernyanyi dari buku ND 152 ayat 1. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dalam pekan suci ini, ketika Yesus merasakan penderitaan yang paling pahit, gereja mengundang kita untuk datang ke Bukit Golgota dan mengikuti jejak Sang Penebus untuk memikul salib dengan rela bersamanya, untuk menghasilkan hati yang mau menebus dan mengampuni dan untuk mati bersamanya. Melalui salib, keselamatan, kehidupan dan kebangkitan kita peroleh. Inilah waktu untuk memeriksa diri, baiklah kita menjalaninya dengan berdoa dan permohonan pengampunan dosa dan salah. Hingga pada hari kebangkitan kita turut dimuliakan di dalam Tuhan. Kasih setia Allah selalu besertamu. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, kami sampaikan puji syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau menyerahkan anakmu yang tunggal itu ke dalam kuasa dosa dan maut, supaya kami jangan binasa tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus Kristus telah menjadi kekudusan dan kebenaran kami. Karena itu kasihanilah kami, ampunilah kami karena korban yang kudus yang telah diserahkannya untuk keampunan dosa kami. Dengarkanlah doa kami karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita membaca Roma 8 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 622 ayat 1.
Kami puji, kami muliakan nama-Mu ya Allah atas anugerah dan penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami. Tuhan telah menyertai kami dan membimbing kami dan memberikan kekuatan dan pikiran terang kepada kami. Sebentar Tuhan kami akan merenungkan firman Tuhan. Berikanlah kepada kami roh pengertian, dan kami dapat mengerti akan firman-Mu ini, dan berikan juga kepada kami kekuatan untuk melaksanakannya dalam kehidupan kami, sehingga iman kami semakin dewasa kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu menyertai kami dalam perjalanan hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Senin tanggal 11 April 2022, pada minggu-minggu Prapaskah ini, diambil dari kitab Injil Lukas pasal 23 ayat 13 sampai ayat 14. Demikian firman Tuhan. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat dan berkata kepada mereka, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya tidak ada yang kudapati kepadanya." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, firman topik renungan kita pada hari ini adalah Yesus di hadapan Pilatus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini menunjukkan sebuah dinamika yang berbeda. Orang banyak begitu berhasrat menghabisi Yesus. Mereka adalah imam-imam Yahudi dan rakyat yang tidak menyukai Yesus. Sejak malam sebelumnya, mereka menangkap Yesus, membawanya ke mahkamah agama dalam Lukas 22 ayat 63 sampai 71. Membawanya ke Pilatus ayat 1 sampai ayat 7. Lalu membawanya ke Herodes, raja boneka untuk orang-orang Yahudi, Lukas 23 ayat 8 sampai 12. Dan akhirnya membawanya kembali kepada Pilatus. Itu semua dilakukan karena mereka ingin mencari kebenaran bahwa Yesus bersalah dan harus dihukum. Saudara-saudari, setelah melakukan pemeriksaan, Pilatus sebagai gubernur Judea pada waktu itu kemudian mengumpulkan imam-imam kepala, pemimpin agama Yahudi pada waktu itu, serta pemimpin masyarakat dan juga rakyat banyak. Pilatus kemudian berkata bahwa ia telah memeriksa Tuhan Yesus yang telah mereka serahkan kepadanya, namun tidak mendapati kesalahan yang dituduhkan kepadanya. Bahkan Herodes selaku raja wilayah Galilea pun tidak menemukan kesalahan Tuhan Yesus yang setimpal dengan hukuman mati seperti yang dituduhkan kepada Tuhan Yesus. Pilatus tidak menggunakan kuasanya sebagai gubernur Judea untuk melindungi orang yang tidak bersalah, akan tetapi cuci tangan dan tidak membebaskan Tuhan Yesus. Tentu para pemimpin Yahudi akan puas sebab Yesus bukan lagi ancaman bagi mereka. Keputusan yang aneh ketika telah dinyatakan tidak bersalah tetapi harus dicambuk, dipukuli, bahkan disalibkan. Tuhan Yesus menanggung penderitaan, cambuk, pukulan dan salib yang seharusnya kita yang menanggung. Yesus mendapatkan hukuman mati sebagai ganti kita manusia berdosa ini. Anak Allah mati di kayu salib demi menebus dosa-dosa kita, dan semuanya itu ditanggungnya demi menyatakan kasihnya kepada kita. Sekarang apakah yang harus kita lakukan untuk membalas kasihnya bagi kita?
masih sanggupkah kita juga memperlakukan hal yang tidak adil bagi orang-orang yang benar? Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau rela mati demi keselamatan kami. Engkau rela berkorban untuk menyatakan kasih-Mu kepada kami. Penuhilah kami dengan kasih-Mu, sehingga kami bersedia mengasihi-Mu, mengasihi sesama kami, dan juga mengasihi musuh kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 86 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Shalom Moras.